seru sih ya. Jadi tapi saya juga kebetulan suka ke pameran mobil. Harapannya sih semakin banyak ya, biar kualitas udara juga lebih baik sih begitu ya. Harapannya sih kalau bisa nih pemerintah dan manufaktur semua industri bisa bekerja sama dengan baik tuh, sehingga gimana caranya tuh mobil listrik tuh bisa lebih terjangkau. Ganti mobil listrik mau, tapi budgetnya lagi. Ya, buat di pameran ini tentu aja kita mau menggaungkan electrification ya, maksudnya supaya kita tuh lebih go green. Kita rubah konversi dari Vespa ke elektrik ini supaya lebih hemat bahan bakar juga. Satu, kita kan nggak butuh bensin gitu ya. Terus sama kita nggak lagi ngeluarin polusi udara dan polusi suara ya, kayak gitu aja sih. Jadi cepat atau lambat semua akan listrik pada waktunya deh pasti. Vespa customer kita ini Primavera, aslinya PTS dia rubah jadi Primavera small frame gitu. Nah ini kita konversi, kita injek pakai Speedster, jadi versi yang paling tingginya dari kitset yang kita punya. Jadi top speed motor elektrik yang seri Speedster ini bisa sampai 70 sampai 80 km per jam. Kalau jarak tempuhnya dia bisa 70 km pakai EcoMode. Jadi artinya pakai yang paling hemat lah gitu. Nah, keunggulannya dari kit ini ya plug and play, seperti yang tadi saya bilang sempat ketika kita mau kembalikan lagi ke engine aslinya, dia tinggal copot dan pasang aja gitu, gampang. Ditambah baterai juga bisa dilepas, jadi tanpa harus ngecas bawa unitnya, baterainya aja kita bisa charge di mana aja gitu, dengan colokan yang rumahan biasa. Energi yang kita pakai buat baterai ini cuma butuh 5.000 perak dari Jakarta sampai ke Puncak. Sedangkan bensin tuh mereka butuh 50.000 sampai 80.000 untuk Jakarta sampai Puncak. Artinya ya keunggulannya udah pasti penghematan kos buat kita pribadi juga. Looknya juga kalau buat Vespa masih dapet. Jadi artinya nggak merubah, dan memang komunitas juga masih terima karena bentuknya Vespa, cuma kok nggak ada suaranya aja gitu aja sih. Saya pengen tahu udah sejauh apa sih inovasinya kendaraan listrik ini ya yang diterapkan di Indonesia, terutama untuk anak-anak muda nih yang antusiasnya akan otomotif kan. Udah gitu lihat perkembangannya nih, inovasi baterai itu udah bisa diterapin kemana aja sih selain industri yang sebelumnya nih misalnya. Saya sih optimis ya, terutama misinya tuh untuk mengurangi emisi di jalan ya. Itu sih yang paling penting kalau buat saya. Jadi saya optimis. Kedepannya boleh aja sih. Kita lihat juga nanti tergantung regulasi dari pemerintah juga seperti apa untuk di Indonesia. Ini adalah salah satu mungkin produk atau kendaraan masa depan kita untuk di kendaraan truk atau kendaraan niaga. Namanya adalah e-Canter ya, atau electric Canter. Jadi seperti biasa ini merupakan sebuah truk yang memang sekarang sudah full listrik. Jadi kita sudah tidak lagi menggunakan bahan bakar. Jadi semua sumber utama untuk menggerakkan motornya kita sudah menggunakan full listrik, yaitu yang bersumber dari baterai. Truk ini sendiri memang di Indonesia masih belum kita launching atau mungkin masih belum ada. Tapi untuk di beberapa negara luar seperti Jepang, New Zealand maupun beberapa negara Eropa, truk ini sudah digunakan untuk kebutuhan bisnis beberapa perusahaan. Kalau untuk spesifikasinya sendiri, e-Canter ini sudah dilengkapi dengan 6 buah baterai tegangan tinggi dengan kapasitas sekitar 82 kWh. Jadi pada saat kapasitas baterai itu sendiri terisi full, dia bisa menempuh jarak maksimal hingga 100 km dengan catatan payloadnya tidak lebih dari 75%. Jadi kita punya yang namanya GVW sekitar 7,5 ton. Dari GVW itu tersebut sudah dipasang box seperti ini, maksimum payload sebenarnya di kurang lebih 3 ton. Jadi dengan asumsi tadi 3 ton, 75% dari 3 ton tadi, pada saat kendaraan ini dikasih muatan, itu bisa menempuh sebesar jarak 100 km.
tidak menutup kemungkinan sebenarnya pada saat memang nanti fasilitas semua sudah ada dan memang regulasinya mendukung, kita bisa bawa e-Canter ini ke Indonesia. Terima kasih Paten. Event ini adalah event bersejarah karena pertama di Asia Tenggara. Betul Pak ya? Dan kita semua yang ada di tempat ini adalah bagian dari sejarah itu. Karena suatu saat nanti, entah 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, kendaraan di jalan, di udara, atau di laut akan didominasi oleh electric vehicle.